Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar di tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Usaha yang dilakukan secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, serta bagi hasilnya. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau bersama. Bentuk usahanya seperti berikut. Yang pertama ada BUMN atau biasa kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara. Kedua ada BUMS atau badan usaha milik swasta, dan yang terakhir yaitu koperasi. Kita mulai yang pertama, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau biasa disebut perum dan perseroan terbatas atau disingkat dengan persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya di bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi kalau BUMN ini modalnya dari negara, tapi kalau BUMD dari pemerintah daerah. Kemudian apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lanjut yang kedua yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ternyata BUMS juga ada banyak macamnya. Ada beberapa macam BUMS, yaitu yang pertama ada firma, persekutuan komanditer atau bisa disebut dengan CV, dan perseroan terbatas atau disingkat PT. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disingkat CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu.
Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kita masuk usaha ekonomi kelompok yang ketiga, yaitu koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Randes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi pun memiliki berbagai macam-macam bentuk. Berikut bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan produsen dan pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi, contohnya koperasi unit desa atau disingkat KUD. Kalian telah belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sekarang temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Gambarlah peta pikiran di buku tulismu sesuai dengan gambar yang ada di samping. Jangan lupa, jika membuat peta pikiran selalu menggunakan penggaris agar hasil pekerjaan kalian terlihat rapi dan nyaman bila dibuat belajar. Silahkan pause video ini dahulu untuk melaksanakan tugas yang telah saya sampaikan. Jika sudah selesai, silahkan dilanjutkan kembali videonya untuk mengoreksi jawaban kalian dengan jawaban yang ada di video ini. Sekarang kita koreksi jawaban kalian ya. Lihat jawaban yang ada di samping dengan teliti. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Serta saya minta maaf apabila video pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.